kurang 12, kurang 2 lagi. Nadia izin panitia MPLS. Oke, pertama silakan isi ini dulu sebelum kita discuss untuk beberapa soal yang kemarin. 13, tinggal satu lagi. Silakan yang udah join, silakan absen dulu, nama sama nomor absen di chat. Silakan absen di chat. Sambil itu ya, sambil jawab yang di Google Form. Saya sambil siap-siap. Oke, absen 8. Bisa kasih tahu siapa yang belum join ya? Kan totalnya 15 orang. Nadia udah kasih info. Siapa ya? Oh, William satu lagi ya. Iya, iya, iya.
Ya, will you. Thank you. Oke, harapannya mah udah ngisi yang ini ya. Yang baru ngisi respon 8 orang. Silakan mungkin lagi proses, bisa jadi. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku. Oke, kita mau mulai sambil nunggu responnya ya. Masih 8 orang yang belum, silakan isi. Yang sudah mah WH, Will, Felis Wijaya, Caleb, Yong, Kenneth, Michelle, Richard, Adriel yang sudah. Nah, sekarang 9. Baiklah, kita mau bahas yang ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Jadi kalau nyangkut paut sama yang ini silakan ya. Oke, nomor 4. Ini mah berkaitan soal ini. Kita lihat ya, berkaitan sama neon. Neon itu punya konfigurasi nomor atom. Nomor atomnya adalah 10. Artinya dia ini ada perkataan outermost. Berarti kita fokus ke outermost. Nah, soal konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6 ya. Kalau mengenai outermost berarti berkaitan yang ada di sini, outermost electron. Ya, yang paling luar. Oke, which row show the relative energy? Oke, relative energy. Kemudian mengenai shape orbitalnya. Jadi bentar. Screen-nya masih ada nggak screen-nya? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, saya share lagi.
Oh, hilang. Ya, oke, yang ini. Oke, baik, perhatikan. Jadi kita fokus ke yang namanya outer mass elektron yang ada di atom neon. Neon nomor atom 10. Kemudian konfigurasinya tadi saya sudah tulis. Kemudian yang ini kalau outermost berarti mengacu ke sini ya. Kemudian dia nunjukkan shape-nya apa, this orbital, kemudian relatif energinya gimana. Relatif energinya itu kan dia relatif, dia pasti maksudnya di compare. Di compare sama others. Other, di compare dengan siapa? Other occupy orbital ya. Kebetulan ini semuanya full atau occupy. Untuk S itu satu kotak, kalau untuk P itu ada 3 kotak. Nah, di sini 2 elektron, yang ini ada 6 elektron. Nah, orbitalnya, shape-nya pasti udah tahu, pasti berhubungan sama p orbital ya. Berarti pilihannya kalau nggak A, ya C. Nah, berhubung kita compare sama occupy orbital yang lain, other, gitu ya. Nah, berarti kita compare sama ini. Gitu ya, kita compare sama ini, kita juga compare sama dirinya sendiri, ya. Karena yang dimaksud orbital itu gambaran di sini adalah satu kotak itu. Oke. Nah, di sini satu kotak ini akibatnya kita compare. Jadi kan fokusnya adalah occupy. Ya, fokusnya occupy. Berarti ini di compare sama ini di compare sama ini dan seterusnya. Kita ketahui kalau berkaitan sama nukleus, kemudian first shell, kemudian second shell. Kalau first shell itu adalah lower energy. Nah, ini sudah berkaitan sama halnya. Oke, saya akan selalu lebih better, saya akan refer ke textbook ya. Jadi kalian bisa membaca lagi berkaitan dengan textbook di halaman berapa. Oke, saya open. Nah, mengenai level energi ini, itu ada di in your textbook, itu di daerah, coba bantu cari supaya lebih cepat, saya juga cari halamannya, give me info, ada di halaman berapa. Maksudnya Kak Sir ini apa nih? Oh, yang tadi ya, screen-nya ya, oke. Baru connect. Coba kasih info ada di halaman berapa kalian deh. Yes. Nah, ada di halaman berapa yang berkaitan sama field of electron. Oh, ini saya udah ketemu. Jadi, topik ini berhubungan dengan filling shell orbital ya. Ada di halaman 38. Oke. Jadi untuk filling elektron di dalam orbital yang ada di shell-shellnya itu ini energi yang paling rendah ya, ini lowest, kemudian sampai ke to the highest. Oke. Nah, dia mempunyai urutannya ya, urutannya 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P dan seterusnya. Artinya dengan shell makin tinggi atau makin luar, berarti energinya makin tinggi ya, makin tinggi. Nah, jadi kita compare, berarti untuk orbital yang P, itu di compare sama dengan yang lain, ya dia ada kemungkinan equal, karena di compare sesama 2P, ya. Berarti dia di compare sesama 2P di sini. Kemudian kalau dia dibilang higher,
kalau ketika di-compare dengan 3E, di-compare dengan 2S atau 1S, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke yang lain? Ada pertanyaan lagi? Berapa? Iya, oke. Kita lanjut. Nah, sekarang berkaitan sama ini kita perhatikan. Nah, ini ada beberapa yang masih salah juga. Jadi, saya mau lihat, mau coba bahas berkaitan sama ini. Nanti ada yang berkaitan sama ideal case ya. Oke, nah, in which spaces kemudian they are lone pair. Nah, ini paling ingat-ingat lagi. Kalau berkaitan sama CH3 seperti ini kita sebut free radical. Karena kenapa? Kalau kita buat C itu grup 4 ya. Jadi saya punya 4 elektron, kemudian saya punya 3H. Gitu ya. 3H. Oke, ini free radical ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang B, kalau berkaitan sama B, kita lihat di sini ada yang namanya plus. Ya, plus. Artinya kalau plus itu dia release atau gain. Coba chat jawabannya. Kasih secepat mungkin lah. Siapa yang ini jawab respon, kasih chat. Oke, release. Betul, berarti ini jadi dengan kondisi yang seperti ini dia nggak mempunyai yang namanya lone pair ya. Berarti yang mempunyai lone pair pasti dia akan kelebihan satu elektron dalam kasus yang seperti A. Begitu ya. Nah, akibatnya ini C, ini ketambahan minus 1. Nah, elektronnya kita kasih gambar lain. Ya sudah, ini berarti menjawab lone pair ya. Lone pair of electron. Maka jawabannya adalah C. Itu ya. Nah, kemarin ada berkaitan sama discussion untuk yang berkaitan yang berkaitan hukum Hess ya. Mungkin kita bisa banyak belajar mengenai hukum Hess. Nah, ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang untuk pembuatan hukum Hess. Jadi berkaitan dengan nomor ini, kita mau lihat, kita mau amati bagaimana pembuatan hukum Hess. Nah, oke. Saya minta satu kertas, kalian catatannya. Jadi apa yang kalian dapat di sini selama kita belajar. Jadi catatannya itu nanti diupload bukan di Schola, tapi nanti akan diupload di Google Form. Nanti saya akan kasih share linknya ya. Jadi ini bukan penilaian, tapi untuk melihat seberapa banyak hal yang kalian dapat, gitu ya. Oke, two reaction. Nah, ini ada reaksi dan kemudian ada dua reaksi, kemudian di sini ada enthalpy change-nya ya. Nah, saya menyangkut pautkan sama dengan apa arti yang dimaksud dengan bahwa simbol ini itu adalah simbol standar gitu ya, standar. Coba ingat-ingat lagi apa kondisi standar yang dimaksud ya. Seingat saya itu ada 3 dan coba kasih tahu di halaman berapa. Gimana? Lewat chat kasih info. Standarnya itu maksudnya berapa? Kalian cari di buku. Kalau ingat langsung aja dulu, kemudian cari halamannya di halaman berapa. Pastinya mah di halaman 6 ya, karena topiknya itu enthalpy change.
Oke. Oke, nanti ada pertanyaan yang nyambung sebelumnya nanti akan dibahas. Oke, satu ATM betul. Itu syarat pertama apa maksudnya satu requirement yang dimaksud dengan kondisinya satu ATM ya requirement. Terus requirement yang lain apa? Satu ATM dan kemudian suhunya berapa? Oke, halaman 92. Oke, di situ udah tulis ya. 25 degree Celcius. Oke, good. Nah, saya tuliskan di sini 25 degree Celcius atau 298 Kelvin. Kalau untuk detailnya, tapi di textbooknya 298 ya, umumnya. Tapi kalau tingkat kuliah 29,15 ya. Termasuk di kurikulum Singapura, IB itu pakai 298,15. Nah, kemudian sama satu lagi yang dibilang tadi udah kalian sebutkan itu adalah state mengenai state ya, state in standard gitu ya, state in standard. Oke, good. Page 98. Jadi kalian nanti bisa baca-baca lagi ya. Nah, oke. Itu adalah maksudnya yang dimaksud dengan standar. Standar itu dia refer ke kondisi ini, yaitu bulatan kecil tadi ya. Itu ada artinya. Kemudian di sini data yang kita mau dua data ini to be used to calculate enthalpy change ya. Kita ingin mencari nilai X. Nah, first step untuk mencari hash law, maksudnya seperti siklusnya seperti apa, langkah pertama kita mau buat, carilah pertama yang tidak diketahui ya, di sini unknown, tulis dulu 2C, oke nggak perlu saya tulis ya, saya langsung pakai. Nah kemudian langkah ke berikutnya kita cek bagian reactant. Reaktan itu kurang lebih dia mirip dengan siapa, gitu ya, mirip dengan siapa. Nah kita cek dia itu mempunyai kemiripan dengan yang ini ya, punya kemiripan. Oke, nah ketika dia punya kemiripan, sekarang kita mau lihat kemiripannya jumlahnya bagaimana. Nah, saya langsung aja pakai kemiripannya itu bedanya kan di sini ya. Ini 2 sama. Itu ya. Pertama kita cek reaktannya, ini H2, ini H2. Cuma ini bedanya adalah angka 2 di sini ya. Nah, sekarang kita mau buat aja dulu produknya adalah ini C2H4. Kita lihat produknya C2H4. Nah, sekarang langkah berikutnya kita udah cek kan, berarti kita mau pakai data yang ini gitu ya, data yang ini kita mau pakai. Oke, sudah kita tulis, sudah ya. Kemudian step yang ketiga, lengkapi ya, kita complete all atom. All atom itu jumlahnya harus sama. Syaratnya konsepnya itu equal ya, konsepnya harus equal. Nah sekarang ini kurang nih, ini 1, sedangkan di sini ada 2. Oke, mau nggak mau kita tambahkan ya, di sini H2. Kemudian kita cek, kalau di bawah yang tahap ini H-nya sudah 4, jadi nggak perlu kita apa-apakan lagi ya, ini sudah 4. Nah kita cek yang sebelah kanan, karena semua step itu jumlahnya harus equal ya konsepnya. Jadi di sini yang kanan belum full dong, ini H. Nah, setelah selesai step ketiga kita lakukan, kita masuk ke step 4. Nah, tadi adalah ngecek reaktan. Nah, sekarang kita ngecek produknya. Cek produknya. Sekarang produknya kita cek dia mirip dengan siapa.
Oh ya, nggak mau dia kemiripannya. Yang penting produknya kan ada C2H2. Nah ini kan C2H2 ada di sini. Ah, komplit lagi sama H2-nya. Ini juga ada H2. Berarti menjadi C2H4 dia. Udah, ini arah panahnya adalah ke bawah. Gitu ya. Oke, Wiljo udah masuk ya? Oh, enggak. Belum masuk ya. Saya share screen jadi tambah. Oke. Nah, ini yang jadi kendala apa namanya? Produk bukan jadi kendala maksudnya. Produknya udah sama ya, maksudnya udah sama. Jadi ini sudah menjadi yang namanya cycle jadinya. Ini jadi cycle. Jadi sekarang kita buat, tinggal lihat panah-panahnya ya. Jadi ini katakan kalau dilihat tanahnya ke kanan, ke bawah, ini juga ke bawah. Jadi kita bisa simpulkan ada yang namanya ini kasus kemudian adalah yang dua step. Kalau dua step kita namakan indirect, gitu ya, indirect. Kemudian yang one step itu adalah kita namakan direct, gitu ya. Nah akibatnya kita tuliskan angka-angkanya dong. Setelah itu ya yang kelima adalah stepnya calculate, gitu ya, calculate. Oke, nah calculate tinggal dimasukkan. Oke, kalau mengenai ketika udah tahu step ini, ada kesulitan nggak untuk menghitung? Coba kasih respon. Kalau nggak jawab nggak, kalau kesulitan kasih info kesulitan. Ya, oke. Kita lanjut ya, kalau gitu kita lanjut ke nomor yang lain. Nah, sekarang kita mau lihat yang berkaitan sama yang berkaitan dengan oke, berkaitan sama yang ini sekarang, yaitu berkaitan sama noble gas. Bukan noble gas, ideal gas. Oke, nah kita mau sedikit singgung mengenai ideal gas ya. Ideal gas itu kayak gimana? Nah ini ada assume gas itu behave an ideal gas. Nah coba cari halaman berapa yang berkaitan sama ideal gas. Saya sambil cari yang berkaitan sama ideal gas itu kurang lebih chapter 5 karena dia berkaitan state of matter. Jadi di bagian bawah. Nah ini melatih untuk membuka buku ya, karena mau nggak mau nanti kalian pasti dengan sendirinya perlu buka proses gimana cari info yang ada di buku. Mau cari di apa namanya? Oke 74, thank you. Karena itu yang diperlukan. Oke, nah pertama yang menjadi konsep ideal case adalah seperti ini. Jadi ideal case itu ada di halaman 74 mulai ya. Ideal case dia page 74. Nah, di sini yang menjadi poin penting adalah ini berkaitan dengan yang pertama. Syaratnya adalah no intermolecular forces. Ya, no intermolecular forces. Kemudian ini syarat yang utama sebenarnya. Nah, di dalam no intermolecular forces ada suatu gambar yang menyatakan seperti ini.
Ada gambar. Ini adalah PV nRT. Kalau ini adalah P. Kalau ideal gas itu adalah kondisinya 1, ini ideal gas. Kemudian kalau real gas, dia itu seperti ini. Ya, profilnya. Ini real gas. Nah, yang masuk. Oke, will coba baru. Ini jam 7.44. Itu TP yang di bawahnya apa sih? Oke. Ya, P yang di bawah itu adalah pressure. Ini pressure. Ini adalah ATM. Gitu ya. Pressure ATM. Kemudian tapi itu di y-axis sudah ada pressure juga kan? Iya. Jadi gini maksudnya. Jadi ini adalah suatu yang ingin kita ketahui perubahannya terhadap nilai suatu perkalian ini. Jadi misalkan kalau P-nya misalkan 0,1, kita masukkan 0,1, volumenya realnya berapa, temperaturnya berapa, nanti dia posisinya ada di angka berapa. Jadi seperti anggap aja gini ya, bisa menjadi suatu permisalan yang mungkin bisa menyederhanakan adalah begini. Saya gambarkan kalau seperti ini mungkin jadi familiar. Y sama dengan, nah jadi kalau misalkan ini kan jadinya Y-nya akan sama dengan V pen nRT kali P. Nah, P-nya itu kita ibaratkan seperti X. Ini kita ibaratkan seperti X. Kebayang ya? Nah, jadi untuk kondisi yang ini ternyata ideal gas itu nggak ada. Ya, ideal gas itu nggak ada. Jadi nggak ada di ideal gas. Yang di dalam realitanya itu nggak ada. Tapi real gas itu maksudnya bisa dikondisikan sampai dia menjadi mirip dengan ideal gas. Karena dia ada perpotongannya ternyata. Begitu ya. Jadi real gas itu diatur P dan T diatur sehingga dia itu mendekati ideal gas. Nah, itu masih bisa. Kayak gitu ya. Nah, kita tadi pegang konsepnya ideal ya, ideal. Nah, misalkan maaf kata ya, yang cowok mendambakan cewek ideal ya, yang cewek mendambakan cowok ideal. Nah, masalahnya ada nggak yang ideal yang menurut pemikiran kita? Pasti jawabannya nggak ada ya. Yang sesuai dengan keinginan kita itu begini, ya mana ada gitulah. Walaupun nanti akan menyerupai 90%, menyerupai dengan keinginan saya gitu kan, atau imajinasi saya kayak gitu. Karena kalau misalnya ideal itu sangat-sangat very very perfect gitulah ya. Nah, di sini konsep yang perlu kita pegang adalah no intermolecular forces. Nah, nanti kita akan dapatkan apa artinya ya. Jadi kemudian real gas ini bisa diatur untuk menyerupai ideal gas dengan pengaturan pressure dan temperature. Kalau ada pertanyaan langsung ya, seperti tadi itu sangat enak. Jadi saya juga nggak bolak-balik lihat chatnya ya. Nah, yang tadi sudah jelas ya mengenai X-nya dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih P dan T yang seperti apa yang dia akan mendekati namanya ideal gas. Gitu ya. Nah, kita kembali ideal gas itu adalah no intermolecular forces. Ya, itu patokannya. Nah, sekarang
pressure-nya high atau low ya. Ini berkaitan sama P, kemudian sama T. Yang katakan menyerupai real gas itu bagaimana? Yang high atau low. Kalau temperature, ini mah konsep, maksudnya angkanya, maksudnya berkaitan sama kualitatif, bukan kuantitatif ya. Ini low, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat dia itu untuk yang pressure dulu. Dia itu high atau low untuk dia menyerupai ideal gas yang sehingga no intermolecular forces. Atau kalau no itu kayaknya impossible, tapi jadi pakai bahasa negligible. Aduh, saya ngeblank, negligible. Ya intinya bisa diabaikan ya. Ini kata-katanya saya lupa, negligible, tulisnya gimana. Tapi bahasanya diabaikan, bisa diabaikan. Oke, pilih yang low ya. Nah di sini jadi sangat membantu bahwa itu adalah low. Nah kenapa low itu dia bisa katakan low di sini bisa mendukung intermolecular bisa negligible. Nah begini, kalau pressure low artinya di dalam suatu kontainer, kalau pressure-nya low, artinya partikel-partikel ini jaraknya jauh-jauh. Ya. Nah, sekarang pressure itu, efek pressure apa? Efek pressure, kenapa ini bisa menimbulkan pressure? Karena dia hit the wall. Jadi pressure itu muncul karena partikel gas itu hit the wall. Jadi kalau dia pressure-nya low, berarti kemungkinan partikelnya itu sedikit jumlahnya. Ya, jadi jauh-jauh. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa dia jauh-jauh, far away, the distance between particle, artinya apa? Di sini kita bisa anggap assumption no intermolecular forces. Gitu ya. Jelas ya? Coba kalau jelas, tulis jelas. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di chat atau langsung speak directly. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke T sekarang, ke T. Jadi berkaitan sama T, kita pilih, nah ini kalau misalkan pressure-nya udah tahu low, ya berarti yang satunya lagi kebalikannya high. Nah sekarang reason-nya kenapa? High itu dia kok bisa menunjukkan no intermolecular forces. Jadi partikel yang ada karena dia high, berarti partikel itu memiliki high kinetic energy. Ya, kinetic energy. Nah, kalau high kinetic energy berarti sangat-sangat cepat. Jadi dia ketika plug, dia akan ke sana. Plug, ya, tirik. Kemudian dia akan kembali cepat juga akan collide satu sama lain. Ya, karena cepat berarti kita assumption-nya bisa dipakai no intermolecular forces. Ya, jadi kayak gitu. Jadi harapannya jelas di sini ya. No intermolecular forces itu adalah katakan syarat yang mutlak untuk ideal gas. Dan real gas itu bisa dikondisikan dengan mengatur P sama T itu untuk menyerupai ideal gas. Karena di sini ada satu perpotongan di sini. Gitu ya. Nah, yang sekarang cukup jelas. Yang berkaitan sama temperature, ada pertanyaan lagi? Oke, nah sekarang kita mau lihat di sini, berarti berkaitan sama ideal gas, berarti kita langsung menghitung pakai namanya ideal gas, kita pakai hitung PV NRT. Ya, PV NRT. Nah, di sini hanya perlu kalian mengingat, nah kalau mol, itu kita hanya ubah mass over
MR-nya. Ini dalam hal ini karena dia helium ini golongan noble gas berarti pakai AR. Ya. Ini R, ini T. Hati-hati, perlu diingat saja yang ini dalam satuan M3. Yang ini dalam satuan Pascal. Kemudian kalau ini tetap Kelvin dan angkanya itu 8,31. Kalau pakai yang lain boleh nggak? Boleh. Ini pakai TM cube, ini pakai ATM, boleh. Ini pakai 0,082. Ini satuannya tetap Kelvin. Ya. Jadi sangat perlu diingat pakai angka satuannya itu harus jelas apa yang dipakai. Jadi kesepakatannya apa? Ini masih kilopascal. Jadi kalau kilopascal berarti ini kalikan 1000 ya, supaya jadi pascal. Nah, kemudian yang ini diubah menjadi M cube, berarti dibagi dengan 1 juta. Gitu ya, 1 juta. Oke, nah harapan jelas, ini ada masalah nggak untuk menghitung sehingga mendapat AR-nya? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Sip, saya udah baca chatnya. Nah sekarang kita mau discuss, jadi tadi yang di dalam A-level itu sebenarnya apa sih yang diinginkan gitu ya. Yang diinginkan itu adalah bagian dari ini. Yep. Jadi kurikulum Cambridge itu kurang lebih melatih kita untuk katakan gimana kita responsibel. Kemudian reflektif, kemudian confidence, engage, maksudnya ya bisa dengan guru atau dengan siapapun, kemudian inovatif. Jadi inilah yang memang dirancang oleh Cambridge untuk melakukan hal ini. Kemudian secara singkat, ini yang dilakukan, bukan yang dilakukan, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan kita, termasuk dibutuhkan kita semua sih, nggak hanya murid, tapi hanya kalau kalian mah umurnya masih untuk ke depan, itu yang dibutuhkan. Jadi satu, communication, collaboration, kemudian critical thinking atau problem solving, kemudian creativity sama innovation. Jadi yang ini nih mendukung hal ini. Ya, nah di sini saya sendiri nggak mau untuk katakan membatasi bagaimana kalian berkolaborasi, bagaimana kalian berkomunikasi, baik dengan guru ataupun dengan sesama, dengan teman. Ya, kemudian di sini critical thinking. Nah, di sini ada problem solving, kemudian ada creativity, ada innovation. Nah, apalagi kalau kata-kata berkaitan sama kreatif ini sangat-sangat yang namanya setiap kita punya creativity, setiap kita punya innovation, ya. Jadi saya harapannya lewat pembelajaran selama setahun dengan saya, itu saya nggak mau membatasi kebutuhan abad 21 yang sangat kalian butuhkan. Kenapa? Semua informasi itu sebenarnya maksudnya bisa didapat dari internet dan sebagainya. Hanya di sini mah sifatnya bisa dipercepat, begitu ya. Nah, saya nggak mau mematikan yang namanya communication. Nah, makanya kita bangun communication. Nah, jadi itu harapan saya. Jadi ke depan saya nggak mau yang namanya membunuh semua yang sebenarnya harus perlu dibangun, kolaborasi. Tapi kolaborasinya kolaborasi yang positif ya. Dan ini kalau di dalam semasa online ini sangat susah untuk katakan persis gitu, maksudnya oh kalian menguasai atau apa. Tapi di sini kebutuhan kolaborasi, communication ini juga perlu dibangun. Jadi ya makanya kemarin saya menulis, jadi dengan banyak bertanya, saya bisa mengetahui kebutuhan kalian apa. Jadi kalau misalkan tidak ada timbal balik, feedback, saya juga bingung gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bertanya di grup, minta tolong untuk direspon.
Jadi apapun jawabannya, saya nggak akan mengejudge bahwa itu berhubungan sama nilai. Jangan sampai ada pemikiran kayak gitu. Nah, kita mau fair-fair aja. Nah, ini yang dibangun ya, critical creativity. Nah, creativity ini coba sesuaikan dengan gaya kita belajar seperti apa. Jadi yang penting ada progres yang penting. Di sini ada kata responsible. Jadi kalian bertanggung jawab belajar kayak gitu ya. Jadi harapannya kita ada timbal balik. Kemudian nanti tentunya akan dibuat kelompok-kelompok di mana saya coba pikirkan gimana supaya semuanya bisa pemahaman. Saya tetap butuh kalian untuk supaya kalian bisa saling mengajari teman atau gimana lah, bahasanya mengajari atau belajar gimana, kalian kan pasti bisa kerjakan. Tentunya saya butuh masukan dari kalian gitu ya. Oke, sekarang udah jam 8 ya. Sebelum kita live, saya coba ini matikan screen-nya. Nah, sekarang saya mau foto dulu, coba. Sekarang coba nyalakan videonya. 1, 12, 5, 10, 14. Ya. Yuk nyalakan videonya. Oke. R sama C sama A yang belum. Oke, yang A ini siapa? Agustono atau siapa? Oh, Adriel. Iya. Oke. Hitungan ketiga ini ya. Oke, saya ambil foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih 15 sudah masuk. Silakan absen dulu di chat, habis itu bisa live. Kita ketemu di waktu berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Yes. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you, Sir. Yo, yes.